itu ada ilmunya mas. Oh gitu. Itu ada ilmunya, nggak sembarangan mas. Jadi Oh gitu. kita tuh jangan sampai waktu itu kan finishing ya mas. Mm-mm. Finishing waktu penjualan finishing kita benar-benar harus hati-hati. Gitu ya Mas Tri. Baik, terima kasih Om Tri. Om Tri, ini kita kembali lagi ke samurai. Jenengan enggak apa-apa ya tak tanya-tanyain semua Om Tri ya. Kalau pengalaman lobet dari jantan, kebanyakan dari teman-teman lobet mania, meski juga dengan jenengan, ini rata-rata habis betina banyak. Terus metodenya dikasih betina cabut pasang atau dengan ini habis betina 15 ekor. Itu step-stepnya pemberian betina itu dengan cara ditempel atau langsung jenengan modal nekat mainkan apa masukkan jadi satu itu. Nah, itu ada ilmunya mas. Oh gitu. Itu ada ilmunya, nggak sembarangan mas. Jadi Oh gitu. kita tuh jangan sampai waktu itu kan finishing ya mas. Finishing waktu penjualan finishing kita benar-benar harus hati-hati itu. Karena ya seperti aku balik tadi, jantannya suka dulu, habis suka ini betinanya galak nggak? Kalau galak kita tempel dulu, atau enggak kita rawat betinanya. Betinanya keluarin, dimandiin, keluarkan kenceng, kasih kangkung, kasih kubis, kasih brokoli, yang pokoknya yang mendidikan birahinya dia. Kita rawat betinanya. Jantannya nggak usah. Gimana caranya itu biar birahinya nyusul sampai birahi kawin. Nah, waktu awal samurai juga gitu, betinanya kan galak. Itu yang tak rawat betinanya. Nah itu kan semua orang kan nggak ada yang tahu proses kita ngerawat betinanya. Kita gimana caranya buru ini biar bener-bener cuman birahi, nggak punya emosi, kan kayak gitu. Nah kalau aku awalnya memang tak masukin dulu satu kan kelihatan, cabut ganti lagi, langsung aja nggak apa-apa kalau aku. Nah waktu pas jantannya suka pasti ketahuan. Dia langsung interaksi, bereaksi, matanya melek biasanya, melek terus dia seneng lah, ngering lah, kayak gitu. Gitu Om Tri. Baik Om Tri, kalau untuk pemahaman di sini berarti jenengan itu ngejar birahi dari betina agar bisa dikawin jantan. Gak masalah Om Tri. Gak masalah. Kalau terjadi ngedrop dan segala macam. Kalau itu kan kita bisa nanti tangani lagi. Oh gitu. Berarti yang penting jenengan sudah tahu kunci penggacorannya. Berarti yang pertama jenengan lakukan tetap dikasih betina agar kekawin. Iya. Karena gini, samurai itu sebelum keluar dobelan cuman gacor itu bunyinya getap mas. Jadi lihat orang takut. Oh takut. Dideketin, wah dabrak-dabrak gitu ke kandang. Terus kita kan namanya sering dikasih rezeki dapat konslet ya. Ini burung memang harus ditelorin dulu biar mapan. Lah kalau udah ditelorin kan dia otomatis mapan karena dia punya rumah tangga. Punya rumah tangga. Punya rumah tangga. Nah ternyata bener habis aku bongkar sekali. Dia langsung sama manusia nggak takut. Oh, gitu. Di gantangan diajak jalan-jalan juga nggak takut. Oh, gitu. Gitu. Baik Om Tri, ini menarik sekali Om Tri. Sebenarnya banyak sih. Tenang Om Tri, semua. Ini durasinya panjang Om Tri. Kalau bisa berseri 1 sampai 10 Om Tri, rata-rata lobet jantan dan betina ketika jenengan masukkan jadi satu itu yang terjadi di dalam apa Om? Jantannya tetap gacor kah? Atau jenengan proses tetap yang biasa dengan tetangganya jenengan dengan setting kangen itu Om Haris atau dengan seperti apa Om Tri? Kalau pengalamannya dari samurai ya Om, karena kan beda-beda prosesnya. Ini dari samurai pripun? Kalau settingan kangen itu wajib mas. Wajib. Karena gini, kalau Mas Haris kan jelasin kan dia juga pengalaman juga ya. Settingan kangen itu di lobet itu kita harus lakukan karena kita biar tahu oh ini ngunci sama betina ini. Gitu. Kalau kita nggak setting kangen, kita nggak tahu mas. Ini cocok bener apa cuman jodoh-jodohan. Nah, waktu samurai itu habis begitu dia itu dapat jodoh yang ini, itu langsung aku petal mas. Langsung ngancing mas. Sampai sekarang walaupun belum kawin loh. Oh gitu. Itu mah kalau udah suka, kalau udah cocok mas, pasti ngunci mas. Walaupun belum kawin.
Kalau masalah kawin nanti gampang. Oh, gitu. Ibaratnya kita naikin birahinya terus, nanti kayak ilmu pernikahan manusia. Jadi semakin pernikahan 1 tahun, 2 tahun, nanti kan dia semakin ngunci. Oh gitu. Pemahamannya kayak gitu. Baik, Mas Tri. Berarti awalnya samurai itu jenengan masukkan jadi satu, dia interaksi dengan betina dengan diawali ngerekel, besok jenengan cabut pasang sudah langsung Konslet malah. langsung konslet. Langsung konslet. Berarti yang namanya konslet itu apa ya Mas? Kayak Kalau aku ya, dari awalnya gacor itu dulu ya, kalau aku birahinya ngunci ya. birahinya ngunci. Karena kalau ya ini maaf ya, aku biar pemirsa itu paham. Jadi ini bahan ini di titik ini bahan. Ini gur sehari bunyi 1 kali 2 kali. Ini gacor. Di tingkat 3 gacor. Nah, ini sudah double. Nah, kalau sudah double ini biasanya bisa turun, Mas. Bisa rusak, bisa pudar kalau nggak ada penanganan. Nah, tapi kalau sudah konslet, Mas, ini nggak bakal ke sini, Mas. Oh gitu. Bisanya ke 6, 7, 8, 9, 10 akut. Lip sync. Nah, lipsing. Nah, kita usahakan kalau kita sudah punya konslet, kita ke 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Kita tahan di situ, jangan sampai ke 8, 9, 10 sampai mangap atau amit-amit ya sampai akut. Oh gitu. Nah, kebanyakan kan orang beli jadi bulunya hilang. Beli jadi punya uang memang kan, tapi dia nggak paham bulunya rusak. Bulunya rusak karena ya ini 5, 6, 7-nya nggak dirawat. Oh gitu. Yang harusnya burung itu jangan dikasih dikasih EF. Jagung kan bikin birahinan. Gitu. Kalau menurut aku pemahamannya kayak gitu. Gitu. Birahi ngunci. Birahi ngunci. Baik Om Tri. Kalau masalah ngunciin birahi ya, kadang-kadang kan pemahaman ngunciin birahi, apa bisa sih Om? Kadang-kadang lobet itu kan birahinya naik turun. Kok birahinya bisa ngunci itu berarti memang ketemu jodohnya ataupun kuncinya gitu. Menurut jenengan? Ya Mas Agus tadi bilang. Apa itu? Maksud birahi ngunci. Bahan direndeng. Awalnya bunyi. Kunciin tuh di 2, disekat-sekat, kunciin lagi di 3. Nah, semakin gacor ketemu titik gacornya di 3 ini, dikunciin lagi double, dikunciin lagi. Kalau udah double kan jodohin. Oh gitu. Harus wajib dijodohin. Kalau aku nggak nunggu double, Mas. Nada kering walaupun dia itu angkatan double masih ada ngetiknya, tik 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 ter, habis itu tik 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 ter, itu tak jodohin. Langsung jodohin, bongkar, ketiknya hilang, Mas. Betul. Yeah. Kayak gitu. Ya ini terpaksa dibongkar, enggak apa-apa. Biar semakin banyak yang punya. Amin. Biar nggak terlalu gitu. Mengkotak-kotakan ya Om. Dikunci. Nah, kalau sudah dikunci, kalau sudah ke konslet, udah nggak bakal turun, Mas. Oh gitu. Bisanya naik. Kita atur aja jangan sampai ke 8, 9, 10. Takut. Gitu. Ke lip sync. Ya. Bahaya itu. Nanti kalau ke lip sync larinya ke saya. Jual murah. Om Tri, ini juga pemahaman ataupun kita berbagi pengalaman tentang lobet yang menjaga dari performanya, mungkin dari teman-teman yang sudah punya konsletan kan pengen apa gimana sih untuk menjaga dari kondisi lobet yang sudah konslet ini untuk biar menghindari dari akut ataupun lip sync, Mas. Ya. Kalau dari samurai loh, Mas. Dari samurai ini perawatannya seperti apa? Oh, mandi tetap jalan. Kuyup, Om Tri. Kalau misalnya dia tak jemur sebentar buat ngangetin. Kalau dia sebenarnya kan dia non jemur. Cuman kan kita kan namanya energi matahari pagi kan tetap enak toh. Aku angetin aja 5 menit. Dia mau mandi enggak? Kalau nggak mau mandi, tak mandiin. Tak mandi itu nggak pernah tak kasih jagung loh, Mas. Karena jagung itu kan buat naikin birahi. Karena dia juga sudah birahi. Sudah birahi ngunci di konslet. Ya paling jagung itu aku seminggu sekali buat nambah nutrisi. Atau enggak kalau misalnya besok mau main lomba, malamnya tak kasih jagung. Oh gitu. Gitu. Enggak terus kasih jagung terus. Kasihan burungnya nanti. Baik Om Tri. Om Tri, kadang-kadang kalau lobet jantan yang konslet itu ketemu betina selalu ngeloloh, itu juga kendala nggak sih, Mas? Iya. Kendala juga nggih. Nanti nguap. Oh, nguap juga. Ganti aja betinanya. Tetap ganti juga. Ganti. Ganti sampai dia benar-benar ngunci, tapi kita lihat nguapnya dulu. Kalau misalnya dia belum ada bakat nguap, itu masih aman. Tapi kalau sudah ada bakat nguap, itu nggak bisa hilang.
Oh gitu. Paling dia itu ngeluarinya waktu dia bawain lagu dia mangap gini. Malah Masih aman sih, cuman tapi harus dipikirkan jangan sampai dia kebablasan. Oh gitu. Tapi kadang-kadang kan di event nyolong-nyolong penilaian. Ya kan kita lihat paru-parunya. Paru-parunya dia gerak apa enggak. Kalau ekor kan kadang tipis banget ya. Kalau burung koset itu rata-rata mainnya paru-paru. Ekor paling tipis. Jadi kita lihatnya paru-parunya gerak enggak. Kalau enggak gerak ya kan enggak bunyi. Iya. Walaupun dia gak nge-show. Baik, Om Tri, ini kalau untuk teman-teman rata-rata kan ya alhamdulillah Om Tri, dari proses perawatan ataupun proses penggacoran ini rata-rata sudah banyak yang bisa sampai hanya kadang gacor, nanti hilang gacornya, 3 hari bunyi lagi. Untuk pemasangan, tahap pemasangan ataupun tahap penguncian, lebih amannya seperti apa Om Tri? Menurut jenengan? Ini gacor. Ya dari gacor toh, dari jantan, dari proses penggacoran disekat-sekat disendirikan, terus titik poinnya si jantan itu. Ini Mas, ini ceritanya panjang Mas. Apa itu? Menurut saya jantan itu tidak semuanya ngedobel. Betul. Tidak semuanya ngedobel. Jadi aku pernah punya jantan, cuman nembak sekali 1 menit. Terus nanti siang sekali 1 menit. Itu prosesnya 1 tahun sampai kepala saya pusing. Dari titik gacornya gimana? Akhirnya burung itu, ini aku di luar konteks ya, cuman jawab pertanyaan aja. Aku kasih paut karena 50 betina nggak ada yang cocok. Aku kasih pautnya belalai betina, dia suka. Nah 3 bulan ke depan itu nggak tak apa-apain Mas. Tanpa jemur, tanpa mandi, udah disampain. Nah 3 bulan ke depan paut itu kan naik birahinya, kawin Mas. Tak ambil betinanya konslet kok Mas. Baik. Nah, kenapa aku bisa ngatain itu juga proses? Karena apa? Selama 3 bulan itu dia ngawin nggak bisa. Emosi naik, birahi naik. Karena musuhnya paut. Nah, prosesnya di situ. Pakan kenceng. Tetap akan kenceng. Kalau itu apa ya? Suka jemur sebenarnya. Itu Thanos itu suka jemur. Itu prosesnya gitu. Kalau pakan jenengan biasanya pakai apa? Racikan sendiri. Jual belikan. Iya. Oh iya. Mantap. Berarti tidak untuk disebarluaskan racikannya. Enggak. Gak apa-apa Om Tri. Tapi poinnya kalau untuk pakan ataupun vitamin itu kan sebenarnya penunjang birahi juga. Kalau poinnya juga di perawatan gitu. Kalau itu. Kalau pakan itu, kalau vitamin aku enggak pakai. Enggak pakai gitu. Kalau pakan itu pakan extra fooding gitu tuh sebenarnya sama. Hanya dia itu pengen ngerti ini tak dongkrak seperti ini tuh burung ini gimana ya. Nah hanya cuman itu. Yang penting itu pemahaman. Paling penting itu pemahaman sama materi burung. Kalau burungnya sudah tidak punya materi, jual ganti materi lagi gitu. Kalau cuman dikasih makan nggak ada materi kan ya bongko milet sekarang malu Mas. Ngaten. Iyalah. Baik. Om Tri, kalau jenengan punya lobet jantan dengan durasi yang kira-kira 30-an dengan nadanya seperti betina, naik turun, itu jenengan ganti atau jenengan proses? Jadi proses Mas. Proses. Rata-rata kan ada yang carinya nada datar dulu. Datar sendiri. Oh gitu, masuk. Ini karena kalau nanti sudah stepnya ke double, itu tadi lagu masih datar kok. Gitu. Baik, datar walaupun ada dicolong-colongin dikit lah lagu standarnya, tapi pasti nadanya beda kering gitu Om Tri. Gitu. Ya durasi 30 kan panjang Mas. Mantap ya Om Tri. Kalau jantan di single jenengan pilih di kandang kotak dulu atau di kapsul dulu, atau kita melihat dari lobet yang kita proses? Dari lobetnya yang diproses. Masuk. Kayak samurai waktu gacornya maunya di kandang kotak, tak pindah kandang bunder dia nggak mau bunyi. Oh gitu. Nah, kenapa orang kan biasanya gini, yo nanti step by stepnya nanti dada adaptasi kandang bunder, nggak usah takut. Burung kalau sudah konslet mau di kandang bunder segi 3, segi 6 pasti bunyi. Oh gitu. Iya. Tapi ada loh Om Tri, saya pernah megang burung konslet di kandang kotak, konslet Om Tri. Cuman tak pindah di kandang kapsul nggak bunyi. Itu betinanya Mas. Oh ganti. Tetap betinanya. Ganti. Oh gitu. Saya sering alami kayak gitu. Ganti betinanya mati tak ganti.
tetap trouble kerjanya. Nembak tuh cuma 4 kali kan kita nyari maksimal burung. Begitu tak ganti betina lagi warna sesuai sama yang pertama, belum ngawin aja langsung. Oh gitu. Langsung kunci. Berarti betina tetap berperan penting di sini ya Om? Nah kalau menurut aku betina sangat berpengaruh membawa dia gaya, durasi, sama yaitu kunci. Membawa aura, membawa auranya jantannya. Baik Om Tri, berarti rata-rata dari teman-teman yang tanya ke saya, Om Agus cara ngeluarin dobelan. Berarti kalau menurut Om Tri tidak usah terlalu pusing mikirin dobelan di jantan. Gitu nggak Om Tri? Karena jantan itu tidak semuanya ngedobel. Ya. Saya kan garap jantan ada berapa ya, 3 apa 4 itu. Yang ngedobel cuma samurai. Yang bener-bener ngedobel. Bener-bener aku ini baru pertama kali, aku garap jantan konslet ngedobel dulu baru konslet. Gitu ya. Kalau yang lain nggak ngedobel Mas. Jadi dijemur, dimandiin, dijemur, ya cuma diem jantan. Paling diademin gitu nembak sekali atau tidur nyatu. Tapi kan kita kan seiring berjalannya waktu kan kita belajar Mas. Ternyata tuh burung itu beda-beda. Ternyata tuh kayak misalnya birahi sama emosi tuh, tidur tuh ketinggian birahi. Mereka tuh ketinggian emosi. Nah, kita harus tahu itu Mas. Harus tahu itu. Harus paham dulu. Baik Om Tri. Ini kalau kita cerita ataupun saya ketemu sama jenengan mungkin durasi 1 jam nggak bisa. Om Tri rata-rata gini Om, rata-rata lovebird jantan itu ketika dia suka panas, dia akan rajin bunyi, cuman membawakan bunyinya sambil nyepit ataupun nada kencang seperti lovebird fighter biasa. Tapi kalau diteduhkan dia ada agak gembung, kadang-kadang pembawaannya lagunya enak. Ini menurut Om Tri pengalaman jenengan, ada nggak sih Om tips khusus untuk kapan kita untuk proses penjemuran, setelah penjemuran ada nggak sih tanpa penjemuran itu Om Tri? Kalau aku nggak usah musingin, pertama kan kita harus sayang dulu sama burung. Mantep, jadi gitu dulu. Nah, kalau untuk masalah nada standar atau enggak, nanti tuh kayak sulapan. Oh gitu. Yang mungkin kita rawat aja. Nanti kalau sudah berubah tuh kita berarti jadi gini ya, gitu. Nah, sekarang Mas yang dicariin burung konslet itu nadanya standar Mas. Yang mahal, bukan yang nada lelah. Itu malah murah. Yang nada standar kayak nada standar lo tapi konslet itu yang mahal sekarang. Nah, jadi kita nggak usah pusingin nada standar ke ke lelah. Nah, kalau untuk penanganannya, kenapa kok dijemur nadanya standar, diadem-ademin kok mekrok? Itu biasanya ketinggian. Malah ketinggian. Kita harus nyari titik gacornya dia di mana. Misalnya nih, burung ini titik gacornya jemurnya 1 jam. Terus pakannya setengah kenceng, setengah kendor, jadi setengah-tengah. Jagungnya seminggu sekali. Nah, burung si A, ya udah dia settingannya selamanya seperti itu sampai dia konslet. Gitu. Nah, burung si B tanpa jemur, tanpa mandi, nyampah, ya dia konslet. Burung ini kenceng 4 jam, 5 jam. Nah, kan tinggal kita yang merawat. Jadi kalau orang nanya, saya banyak nih ratusan di HP saya loh, ratusan yang nanyanya apa? Settingannya samurai gimana ya? Kan saya bingung jawab. Lah burungnya Mas sudah konslet apa enggak? Kalau masih bahan, ya nanyanya yang gacornya dulu, jangan yang konsletnya gitu. Jadi gini Om Tri, besok kalau ada tanya toh langsung nonton, Om coba nonton dulu di channel Mas Agus itu yang dari bahan dasar. Ya, itu pasti itu. Amin matur nuwun. Jadi gini Om Tri, ini saya terima kasih banyak untuk pengalamannya dari Om Tri mau berbuka ataupun dari perawatannya samurai. Kalau di sini itu memang jenengan pure ataupun benar-benar real dari nol Mas. Dari nol. Tetap dari yang awalnya tetap proses penggacoran, terus tekniknya mencarikan pasangan dan tidak terlalu musingin dari nada. Gitu nggih Om. Sama gini Mas, main jantan itu jangan dipenke itu jangan terlalu difokusin, ambisius tidak boleh. Jadi disampaikan aja, kalau bahan sampaikan aja. Ada yang bunyi ambil,
di setting, baru di setting tuh. Ah. Nah, setting udah sambil kita gantangin paut, sambil kita gantangin vektoran gitu. Syukur-syukur bahannya itu dibawa ke lapangan, pulang kan makin gacor. Gitu. Baik Om Tri, ini penutup Om Tri. Untuk jalannya kegantangan, jenengan pengalamannya Om Tri itu asal modal nekat bawa dari rumah ke gantangan atau ada kiat khusus di rumah Om sebelum lobet itu mau digantangan? Kalau aku sih sebelum dia dapat jodoh, udah tak ajak jalan-jalan, ngenalin, karena kan getap banget atau samurai dulu. Yang punya aku dulu mesti tak kasih ke pedok, dia mau bunyi enggak? Ya enggak mau bunyi, udah wajar. Itu gitu. digantangin mau tiket berapa nggak bakal bunyi. Nah, kuncinya kalau sudah sama betina udah ngunci, nah baru kita berani gantang di itu aja belum tentu bunyi loh, Belum tentu bunyi. tapi delalahnya samurai sekali gantang langsung Rezeki ya Om. langsung ngunci. Baik Om Tri, ini kalau berbicara masalah settingan ya Om, masalah settingan dengan lobet jantan itu, misalkan Om Tri, untuk teman-teman yang pekerja nih, Om aku untuk gantang aja susah, bisa nggak sih Om tanpa digantangan di rumah itu dengan misalkan burung-burung monoton nih yang teman-teman kolonian ataupun tumbal koloni itu untuk terapi di rumah itu bisa nggak? Bisa dong. Bisa nggak? Pekerja bisa, saya juga. Kalau saya Mas nggak kerja, ya mungkin yang jadi kayaknya nggak cuma 1-2 gitu. Saya kerjanya luar kota terus Mas. Luar kota, kadang ke Purbalingga, ke Jepara, kadang nginep. Itu burung saya gimana? Nah, kan gitu, bukannya aku tuh mau dibilang atau wah atau sombong atau apa enggak, ini memang benar-benar tak buka. Jadi kalau pekerja malah enak tuh main jantan, karena jantan tuh disampahin aja dulu. Nanti kalau sudah ada yang bunyi, ya udah bawa main aja, tapi jangan digantang. Kalau digantang ngabisin sandal gitu. Baik Om Tri, ini terima kasih sekali, semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu, dan juga tim dari tim apa Om? Maafkan SF Semarang. Ungaran. Semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu, dan lobet siapa? Samurai cepat sold out dan tetap stabil. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.